Fauzia, mahasiswa STKIP PGRI Jombang dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun maksud dan tujuan saya mewawancarai Ibu pada sore hari ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah minggu. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran minimak pada saat Ibu mengajar di SMA Negeri Kesamben. Sebelum saya memulai sesi wawancara, bolehkah saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Desi Ramasari, biasanya dipanggil Bu Desi. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Kesamben, Jombang. Seperti itu. Bisa langsung? Iya, silakan. Menurut Ibu, mengapa pelajaran minimak penting bagi siswa di SMA Negeri Kesamben? Iya, sangat penting menurut saya. Karena jika kita banyak menyimak, itu kita akan mendapatkan ide-ide baru. Yang jelas ide-ide itu cemerlang dan tentunya segar ya. Selain itu juga kita dapat mendapatkan pengalaman hidup ya yang sangat berharga, dan semua itu tidak lepas dari akan mendorong kita secara tidak langsung itu menjadi giat dan kreatif dalam berkarya, tentunya seperti itu. Apakah Ibu pernah memberikan nasihat kepada siswa Ibu pentingnya pembelajaran minimak? Pernah, dan hampir setiap kali pertemuan itu selalu saya tekankan seperti itu. Saat akan melakukan pembelajaran, kan biasanya diperlukan pendekatan terlebih dahulu. Iya. Apakah Ibu mempunyai pendekatan tertentu sebelum menerapkan sebuah metode pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa yang Ibu ajar? Iya, tentunya pendekatan itu pasti ada. Kebetulan pendekatan cara pembelajaran saya itu pembelajaran siswa aktif, yang artinya saya itu pendekatan siswa selama aktif itu terlibat dalam proses belajar mengajar seperti itu. Jadi intinya saya menggunakan pendekatan yaitu cara belajar siswa aktif. Apa alasan Ibu memilih pendekatan minimak tersebut dan bagaimana penerapannya? Karena saya memandang itu pendekatan belajar ya aktif, siswa aktif itu karena dengan melibatkan siswa secara langsung itu tentunya pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan tentunya bisa aktif dan maksimal seperti itu. Penerapannya itu semisal ini kaitannya dengan minimal ya. Iya. Ketika kita katakanlah pembelajaran puisi, kita memaparkan sebuah puisi karya Khairil Anwar dan lain-lain semisal seperti itu. Ketika anak-anak kita suruh untuk menyimak apa sih yang ada di dalamnya, makna apa yang tersirat dan sebagainya itu. Ketika anak-anak itu langsung dikaitkan atau dilibatkan secara aktif, secara tidak langsung mereka akan cepat mengetahui, menangkap tentang pembelajaran tersebut. Dari yang saya ketahui, metode menyimak itu ada beberapa, seperti metode komunikatif, metode langsung, dan lain sebagainya. Lalu metode apakah yang Ibu gunakan untuk pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas saat Ibu mengajar? Kebetulan selama ini saya menggunakan metode komunikatif, ya, komunikatif seperti itu. Apakah menurut Ibu dengan penerapan metode pembelajaran tersebut siswa dapat lebih efektif dalam menyimak apa yang Ibu sampaikan? Iya, ketika saya menggunakan metode komunikatif itu, siswa yang saya ajar itu lebih cepat untuk menangkap dan efektif dalam menyimak seperti itu. Apa selama Ibu mengajar menjadi pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri Kesamben mengalami kendala dalam proses KBM menggunakan metode pembelajaran minimak di kelas yang Ibu ajar? Tentunya pasti ada kendala. Karena apa? Siswa kita itu heterogen. Jadi tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Karakternya berbeda. Iya. Jadi saya kira untuk kendalanya itu juga kembali lagi kepada siswa tersebut karena memang dengan karakter dan siswa yang heterogen itu. Apakah Ibu mempunyai model pembelajaran minimak tertentu selama melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas yang Ibu ajar? Saya biasanya menggunakan model pembelajaran project based learning.
atau disingkat biasanya PPJL. Nah, saya biasanya menggunakan model pembelajaran itu. Apakah Ibu mempunyai target yang ingin dicapai dari model pembelajaran yang diterapkan? Jelas ada. Target saya bagaimana ketika saya menerapkan model pembelajaran tersebut itu siswa lebih aktif dan kreatif. Mengapa? Karena project based learning itu adalah menurut saya model pembelajaran yang sangat bagus dibandingkan lainnya. Contohnya semisal kita pembelajaran puisi misalnya, ya. Kita pembelajaran puisi. Nah, ketika anak-anak kita suruh untuk membuat puisi, setelah itu hasil karyanya itu kita kumpulkan. Nah, kita jadikan antologi puisi atau buku antologi puisi seperti itu. Itu menurut saya yang sangat bagus itu. Untuk Ibu, model pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk Ibu dan siswa saat pembelajaran di kelas? Ya itu tadi yang sudah saya katakan. Jadi menurut saya model yang paling efektif ya project based learning itu seperti itu. Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan dan mengembangkan daya simak pada siswa? Anak itu yang pertama saya kan setiap pagi itu saya rutinitas yaitu membaca. Jadi kita di kelas itu ada sudut baca, itu kita manfaatkan. Sebelum pembelajaran dimulai itu anak-anak saya suruh untuk membaca 5-10 menit. Itu bacaan terserah mereka karena sudah disediakan oleh di sudut baca tadi. Nah, bagaimana dengan kaitannya menyimak? Itu ketika secara tidak langsung mereka membaca, ya kebetulan saya juga punya banyak tentang video-video pembelajaran. Itu ketika saya menayangkan ke anak-anak itu cenderung anak-anak itu aktif gitu loh dalam menyimaknya. Termasuk apa sih kita gali, apa sih yang ada di dalam video itu, apa sih yang. Nah, ketika mereka menyimak, mereka akan tahu secara langsung akan muncul ide, oh ternyata itu seperti itu, ternyata seperti ini ya, seperti itu. Apakah Ibu memiliki teknik mengajar untuk menerapkan pembelajaran kelas? Sebenarnya teknik mengajar itu ada 4 ya, termasuk ada teknik mengajar secara berantai, ada sistem simak berantai dan seterusnya, itu ada 4. Tekniknya ada 4. Cuma dari keempat teknik itu memang ada salah satu yang menurut saya itu cukup bagus ya untuk diterapkan ke anak-anak. Nah, kalau teknik saya itu menyimak itu tadi, jadi modelnya itu saya suruh untuk istilahnya menyimak apa yang sudah saya katakan atau sudah saya jelaskan, atau ketika saya menggunakan tadi video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya itu ya hampir sama dengan teknik istilahnya itu tadi, menyampaikan secara langsung. Iya, betul. Apa punya pesan untuk tenaga pendidik dan siswa untuk kedepannya? Jelas, kalau untuk tenaga pendidik ya, saya juga sebagai guru, pesan saya hanya bagaimana kita harus lebih meningkatkan kompetensi kita, ya. Bagaimana kita mengikuti diklat-diklat atau workshop atau apa yang berhubungan dengan yang jelas mata pelajaran bahasa Indonesia itu, istilahnya pengembangan diri untuk kita sebagai tenaga pendidikan. Sedangkan untuk pesan untuk siswa, nah karena sekarang zamannya masih pandemi, zamannya teknologi, jadi pesan saya untuk siswa itu 1, prinsipnya yaitu genggam teknologi dan budayakan literasi. Terima kasih Bu atas waktu dan perhatiannya. Sama-sama. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila sikap atau perbuatan saya kurang berkenan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.